Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwah, alhamdulillah kita kembali bertemu setelah tadi pagi membahas tentang pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Maka sore hari ini kita akan membahas itu tentang pentingnya akhlak dalam hijrah. Karena kita hijrah itu Pak, jangan sebagian-sebagian. Hijrah itu harus total. Dan hakikat hijrah kata Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat orang yang hijrah adalah meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Itulah hakikat orang yang hijrah. Jadi hijrah itu bukan sebatas penampilan. Ada orang yang hijrahnya sebatas penampilan, yang penting pakai gamis, pakai jenggot, cingkrang. Iya. Hijrah itu hakikatnya adalah hijrah yang pertama, yaitu hijrah hati kita. Kalau hijrah penampilan gampang, semua orang bisa. Bahkan teman kita nih Abu Fatih waktu pernah ke Cina, di sana itu jenggot sama cingkrang malah jadi tren. Bahkan bukan orang Islam, orang kafir pun berjenggot cingkrang. Jadi di sana tuh sekarang di Cina itu katanya lagi tren gaya kayak gitu, Pak. Anak-anak mudanya berjenggot sama cingkrang. Padahal bukan muslim. Ya kan? Untuk benar beliau sampaikan ke anak waktu beliau ke Cina sana. Jadi sebetulnya kalau hijrah penampilan tuh gampang. Yang susah itu hijrah hati. Hati kita untuk betul-betul dibersihkan dari mencintai maksiat yang dulu kita lakukan, untuk betul-betul dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Yang tadinya cinta maksiat sekarang cinta taat. Yang tadinya lebih tunduk kepada hawa nafsu sekarang lebih tunduk kepada wahyu. Yang tadinya akal Islam selalu ngikutin syahwat sekarang selalu mengikuti apa? Ya, perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang berat saudaraku sekalian. Maka ya akal Islam, ketika kita hijrah, kita harus totalitas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah secara kafah. Apa itu kafah? Total, jangan sebagian. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, yang kita inginkan adalah apa? Agar kita bisa mendapatkan hidayah pun sempurna. Karena ada orang yang dapat hidayah dalam masalah akidah, tapi ibadahnya nggak dapat hidayah. Ada orang yang dapat hidayah dalam masalah akidah dan ibadah, tapi akhlaknya nggak dapat hidayah. Ada orang yang dikasih sama Allah hidayah dalam akhlak dan muamalah, tapi akidahnya hancur-hancuran.
Nah, yang kita inginkan, kita dapat hidayah semua apa? Dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan dari semua sisi-sisi kehidupan kita. Ada orang dapat hidayah dalam bajunya, tapi nggak dapat hidayah dalam lisannya. Lisannya masih suka nyakitin orang, gibahin orang, dan yang lainnya. Ada orang yang dapat hidayah dalam lisannya, dia bisa jaga lisan, tapi nggak dapat hidayah di matanya, sehingga masih jelalatan, ya, masih suka melototin yang bening-bening, ya. Nah, ini akal Islam. Kita ingin Allah berikan kepada kita itu hidayah yang sempurna, makanya kita disuruh untuk senantiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah yang lurus. Kenapa? Setiap hari kita 5 kali disuruh minta hidayah. Kata Ibnu Qayyim, karena hidayah Allah itu banyak sekali. Hidayah Allah itu sangat banyak sekali. Ilmu termasuk hidayah tidak, Pak? Ilmu termasuk hidayah. Berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari ilmu agama ini? Sedikit sekali. Iya, sangat sedikit. Mungkin kita baru belajar kitab tauhid, bahkan mungkin di antara antum ada yang belum sama sekali. Ada yang sudah belajar kitab tauhid tapi belum pernah belajar kitab fikih. Ada yang belajar kitab fikih cuma kitab thaharah sama kitab sholat sama kitab puasa, udah. Kitab-kitab yang lain dalam masalah fikih belum dipelajari. Berarti hidayah itu luas tidak, Pak? Sangat luas sekali. Makanya kita terus minta kepada Allah tambahan hidayah. Rasulullah SAW disuruh mengatakan, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku apa? Ilmu, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, ya, pembahasan kita pada sore hari ini yang pertama yaitu tentang keutamaan akhlakul karimah. Apa keistimewaan akhlak yang mulia? Yang kedua, akhlak Islam azani Allah wa yakum, yang akan kita bahas yaitu kaidah-kaidah seputar akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir kita akan bahas yaitu tentang faidah dari akhlakul karimah. Yang pertama yaitu keutamaannya. Wallahi akhi, keutamaannya agung. Di antara keutamaannya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, "Laisa syai'un athqalu fil mizani indallah min husnil khuluq." Dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sunan Abu Daud. Dalam satu riwayat Rasulullah sabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani indallah yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satupun amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Masya Allah. Bayangkan, Pak. Tidak ada suatu pun amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah pada hari kiamat dari apa? Dari akhlak yang baik, saudaraku, Masya Allah. Dan ini subhanallah ya akhal Islam, ya, keutamaan yang besar sekali, Pak. Ternyata akhlak yang baik itu amal atau timbangannya paling berat nanti kapan? Di hari kiamat, bayangkan. Makanya jangan kita menganggap remeh masalah akhlak. Ada sebagian ikhwan mengatakan yang penting akidahnya, akhlak nomor 2. Tidak bisa. Justru akhlak yang baik itu konsekuensi akidah yang benar. Iya. Di antara keutamaan akhlak yang baik, Pak, Rasulullah SAW sabda, "Afdhalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluq akhlaqa." Mukmin yang paling baik, yang paling utama imannya, mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya tuh, Masya Allah. Jadi mukmin yang paling utama imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Maka kalau ada yang mengatakan yang penting akidahnya baik, kalau akhlak nomor 2, kita katakan kalau akidah kamu baik,
dan imanmu benar, pasti akhlakmu pun akan bagus. Ya, itu pasti, saudaraku. Kalau akhlaknya jelek, berarti akidah dan keimanannya masih bermasalah. Masih bermasalah, saudaraku. Ya akhul Islam, Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Tirmidzi, ya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang tuh ke surga? Apa yang paling banyak? Bahkan antum tahu, Bang, orang yang akhlaknya baik itu surga yang paling tinggi, Bang. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, ana za'im bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiq, wa ana za'im, dengan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Bagi orang yang apa? Yang baik akhlaknya. Subhanallah. Lihat saudaraku sekalian, azan ya Allah wa ya. Iya. Ternyata orang yang baik akhlaknya dijanjikan oleh Rasulullah dengan rumah di surga yang paling tinggi. Siapa di antara antum yang mau surga yang paling tinggi? Insya Allah semua kita mau, kan? Nanti hendaklah kita perbaiki akhlak kita, saudara. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di antara keutamaan akhlak yang baik adalah hadis yang sahih juga. Rasulullah SAW sabda, innal mu'min la yablughu manzilatal as-sa'im wal qa'im bi husni khuluqih. Seorang mukmin bisa sampai kepada derajat orang yang terus sholat, terus puasa hanya dengan akhlaknya yang baik. Hanya dengan apa? Akhlaknya yang baik. Walaupun dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik, dia bisa mengalahkan ahli ibadah. Dia bisa mengalahkan apa? Ahli ibadah. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Ini dia, ya, kok keistimewaan akhlak luar biasa, kan, Pak? Berarti kedudukan akhlak di sisi Allah itu jangan kita anggap remeh, Pak. Nah, ini akal Islam. Terus gimana dong caranya, Ustaz, supaya saya bisa punya akhlak yang baik? Allah ya akhi, ketika kita introspeksi diri kita, mempertanyakan diri kita tentang akhlak kita, ini sesuatu yang Masya Allah. Harus setiap kita itu memeriksa tentang akhlak-akhlak kita, melihat bagaimana akhlak-akhlak kita. Jangan sampai begini, saya kok merasa akhlak saya baik-baik aja, tapi kok orang-orang semua bilang itu orang akhlaknya jelek. Ya akhi, jangan sampai seperti itu, ngerasa diri akhlaknya baik, sementara teman-temannya semua bilang akhlaknya apa? Buruk. Ada yang seperti itu, Pak. Kenapa? Karena misalnya dia terbiasa dengan ngomong penyakitnya nyelakit, Pak. Ada orang begitu. Kalau ngomong tuh terbiasa nyelakit, dia anggap itu biasa-biasa aja, tapi buat orang lain tidak biasa itu. Iya. Sehingga akhirnya berapa banyak orang-orang yang terluka hatinya dengan ucapan-ucapannya tersebut. Akibatnya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum, orang pun menganggap dia apa? Ya, orang yang buruk. Makanya saudaraku sekalian, jangan pernah kita melihat diri kita baik sementara orang melihat kita apa? Buruk. Karena akhlak kita. Karena manusia, apalagi yang menganggap buruk itu adalah orang-orang yang beriman lagi, yang bertakwa lagi, Pak. Yang kita tahu akan keimanan dan ketakwaannya.
Nah ini saudaraku sekalian. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah seputar akhlak. Ada beberapa kaidah yang harus kita pahami seputar akhlak. Kaidah yang pertama, Pak, akhlakul karimah disebut akhlak yang mulia itu apabila sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebut akhlak yang mulia apabila sesuai dengan apa? Al-Quran dan apa? Dan hadis. Jadi patokan kita dalam melihat akhlak itu baik atau tidak itu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau menurut masyarakat baik tapi menurut Allah dan Rasulnya nggak baik, tetap itu bukan akhlak yang baik. Iya. Kadang kan banyak di masyarakat kita menganggap suatu akhlak itu tidak baik padahal menurut Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Ini pengalaman aja. Saya dulu pernah ada ibu-ibu dia bicara sama saya nunduk aja. Marahlah si ibu itu, Pak. Kamu itu akhlaknya jelek. Kenapa memang, Bu? Kalau ngobrol tuh lihat saya dong. Kok kamu nunduk aja? Gara-gara kita nunduk disebut akhlak yang jelek, Pak. Padahal yang menyuruh menundukkan siapa? Allah. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya. Ada lagi di masyarakat kebiasaan kalau ketemu istri kakak atau istri paman kita cium tangan. Ketika kita nggak mau cium tangan dianggap akhlaknya nggak bagus. Kamu nggak menghormati dan yang lainnya. Padahal ya dalam syariat Islam tidak boleh karena bukan mahram kita. Maka ya akhul Islam, azani Allah, yang tetap yang menjadi patokan untuk menilai sesuatu itu akhlak baik atau akhlak buruk itu apa? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adat istiadat masyarakat harus kita lihat, kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis? Contoh lagi, Pak. Kadang orang yang kalau lewat itu, Pak, sambil merunduk gitu, Pak, ruku. Pernah lihat nggak? Orang kalau lewat itu sambil ruku gitu, sambil begitu. Atau cium tangan sama yang lebih tua sambil ruku itu, ya. Itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk menurut Allah dan Rasulnya? Buruk. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza laqiya ahaduna ya akhahu." Hai Rasulullah, antum kenapa sih, Pak? Kenapa melihat ke sana terus? Rasulullah bilang apa, Pak? Hah? Jangan seperti itu. Kan setiap ada orang masuk langsung melihat ke sana. Tidak ada. Kebetulan dia di Iya, nggak boleh seperti itu ya. Soalnya anak paling nggak suka, bisa mengganggu konsentrasi. Iya. Dan tadi pagi anak udah sampaikan, ulama salaf terdahulu tuh kalau udah ngelihat ada mulai orang bosan ngelihat sana sini, ditutup majelisnya. Iya. Kita kita di majelis ilmu masalahnya, bukan di majelis ngobrol. Iya. Sampai mana tadi? Hah? Oh iya betul. Contohnya misalnya di masyarakat kita ya, kalau ngelewatin orang sambil ngerunduk-runduk gitu, itu dianggap wah ini akhlaknya baik. Padahal secara syariat itu tidak boleh. Rasulullah bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah,
idza laqiya ahadun akhahu ayanhanilah. Kalau ada seseorang ketemu sama temannya, apakah ia merunduk? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Rasul yang bilang nggak boleh, bukan saya, Rasul. Mungkin kalau antum nggak ngerunduk, maaf Pak, melewat. Ini orang akhlaknya gini amat sih, sombong banget sih ya. Padahal yang melarang merunduk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali ya. Sekali lagi, parameter akhlak itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Parameter akhlak sekali lagi wahyu, bukan sebatas pendapat, ra'yu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ya akhal Islam, bahwa akhlak termasuk ibadah. Bahwa akhlak termasuk apa? Ibadah. Kita berakhlakul karimah itu dalam rangka ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita punya akhlak itu hanya sebatas ingin dipuji orang, atau kita punya akhlak supaya teman kita membalas dengan akhlak yang sama. Kadang Pak, kita sudah berakhlak baik sama teman, teman kita malah berakhlak kurang baik sama kita. Besok-besok saya mau balas lagi. Itu tandanya kita kurang ikhlas. Orang ikhlas itu, kata para ulama, tidak berubah walaupun disikapi yang tidak baik. Tetap kita berakhlak yang baik. Cuma masalahnya itu emosi, Pak, atau emosi. Kurang ngajar. Saya udah capek-capek senyum, malah dia nggak mau senyum. Besok-besok saya nggak mau senyum lagi sama dia. Kita katakan jangan gitu. Itu namanya balas dendam. Dan balas dendam itu bukan akhlak yang baik. Iya. Kalau dia nggak senyum, ya itu dosa dia. Yang penting kita sudah melaksanakan ibadah. Kan kita berakhlak itu dalam rangka ibadah, ya nggak? Dan ibadah kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan ridho siapapun. Kecuali antum senyum-senyum sama akhwat, ya, ketemu akhwat cantik senyum-senyum, ini bermasalah. Ya. Kita sama teman ketemu, assalamualaikum akhi, senyum, dia cemberut, kurang ajar. Dalam hati kita kesel gitu kan? Iya. Tapi kalau kita niatnya ikhlas dan dalam rangka ibadah kepada Allah, saya sudah dapat pahala. Soal dia nggak mau jawab salam saya dan dia nggak mau senyum, itu dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Ya. Ketika kita akal Islam, ya, ikhlas, terkadang kan ada keinginan untuk diakui keikhlasan kita. Ketika misalnya ya antum berusaha berakhlakul karimah, terus ada yang nuduh antum bilang, itu si fulan ria banget sih, muarah, kita kurang ajar, dia nyebut kita ria. Akhirnya apa? Kita pengen diakui keikhlasannya. Lah itu juga salah satu bentuk apa? Ria. Iya. Nah, saudaraku seiman, disinilah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, penting sekali ya kita pahami dan sadari bahwa akhlakul karimah itu termasuk ibadah yang agung di sisi Allah. Jadi ketika kita berakhlak, niatkan dalam rangka apa? Ibadah, mengharapkan wajah
Allah saja, tidak mengharapkan balasan dari dia, enggak. Iya, kita bantu fakir miskin, orang yang kesusahan, kita bantu. Kemudian lantas si orang yang kita bantu jadi kurang ajar sama dia, ya itu dosa dia. Yang penting saya udah dapat pahala di sisi Allah, selesai. Iya. Nah ini kalau memang kita sadar bahwa akhlak itu tujuannya untuk dalam rangka apa? Ibadah, dan sudah kita sebutkan tadi bahwa akhlak itu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Akal Islam, saudaraku seiman. Iya. Nah ini yang kedua ya. Yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua apa yang ketiga? Terjadi perselisihan. Yang pertama apa? Akhlak itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan disebut akhlak yang baik kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Akhlak adalah ibadah. Karena ia ibadah maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas, dan kedua apa? Sesuai dengan ketuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum berakhlak baik sama istri, niatkan ibadah. Antum berpikir ini istri saya yang harus saya berakhlak baik sama dia, karena dia hamba Allah juga, saya juga hamba Allah. Saya menikahi dia bukan saya mau semena-mena sama dia. Iya, haram berbuat zalim. Maka kita berbaik akhlak sama istri. Ketika kita pulang senyum sama istri, niatkan ibadah. Niatkan apa? Ibadah. Ada ikhwan Pak, kalau di luar senyum-senyum, pas masuk rumah cemberut aja, serem di depan istrinya Pak. Ya, itu kan menunjukkan akhlaknya nggak baik. Rasulullah sabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik sama istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Di luar kelihatan akhlaknya bagus, di dalam rumah boro-boro. Makanya kalau pengen tahu akhlak yang paling bagus, tanya istrinya gimana di rumah. Kalau istrinya ngacukin jempol, baru dia akhlaknya baik. Kalau istrinya bilang apaan? Ini Pak bermasalah ini. Saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa akhlak Islam azani Allah wa iyyakum itu mencakup objeknya akhlak itu dua. Objeknya akhlak itu dua. Yang pertama, berakhlak kepada Allah, dan yang kedua, berakhlak kepada hamba-hamba Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ya, bahwa al-akhlak itu kepada dua tadi. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Bagaimana? Kita punya akhlak sama Allah, Pak. Kita hamba Allah. Dan bagaimana akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah? Ya, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah siapa aja? Akhlak kita kepada para nabi dan rasul. Akhlak kita kepada para ulama. Akhlak kita kepada penguasa. Akhlak kita kepada sesama muslim. Akhlak kita kepada orang tua. Akhlak kita kepada tetangga. Akhlak kita kepada istri kita dan anak kita. Akhlak kita kepada pembantu kita kalau kita punya pembantu. Itu semua masuk di dalam ya pembahasan akhlak. Dan akhlak kepada Allah itu sumbernya akhlak yang baik.
Di mana ada orang ya sama manusia akhlaknya bagus, masya Allah, tapi sama Allah kurang ajar, Pak. Sama Allah kurang ajar. Iya, dia persekutukan Allah dengan selain Allah. Ini kan akhlak yang sangat tidak bagus, penghinaan terbesar terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia lecehkan perintah-perintah Allah, dia remehkan larangan-larangan Allah. Ini kan nggak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin dikasih sama Allah kenikmatan, malah semakin sombong sama Allah. Banyak yang kayak gini, Pak. Semakin dikasih kenikmatan sama Allah, semakin kaya raya, tapi semakin sombong untuk menjalankan perintah Allah. Ya, gak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum aja kalau dikasih sama temen, Mas, nih mobil buat kamu, Innova. Kira-kira apa sikap kamu sama teman kamu atau sama orang yang ngasih kamu mobil? Pasti kamu kan berterima kasih, ya nggak? Masya Allah, dari kasih mobil, Masya Allah. Tiap ketemu, makasih ya Mas, udah kasih saya mobil, Masya Allah. Itu sesama makhluk. Allah ngasih kita tuh nikmat banyak banget, Mbak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu nggak bisa ngitung. Sama Allah kita malah nggak punya akhlak. Iya. Disuruh sholat malah males-malesan. Disuruh puasa, ya, malah nggak puasa. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang kita tidak laksanakan. Kenapa, Pak? Hanya karena kita orang kaya, hanya karena kita punya kedudukan. Allah itu orang nggak punya akhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat bagaimana akhlak kita kepada Allah. Demikian pula bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah. Di antara akhlak kepada Rasulullah, kalau disebutkan beliau, segera kita salawat. Ketika dikatakan Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Gak usah keras-keras tapi enggak. Karena Rasulullah sabda, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak bersalawat kepada aku. Disebutkan nama beliau, diem, cuek, nggak mau salawat. Kata Rasul itu bakhil itu. Bakhil akhlak yang baik apa buruk? Buruk. Ya. Saudara seiman. Sekarang akhlak kita kepada penguasa bagaimana? Harus kita lihat juga. Karena Islam pun juga menyuruh kita tetap berakhlak kepada penguasa. Ya. Rasulullah aja kalau ketika ngirim surat ke Heraklius, apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ila azimir Rum Herakl. Ala assalamu ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, kepada penguasa Romawi. Masih disebut suara Rasulullah bukan apa? Kepada penguasa Romawi. Tuh lihat. Heraklius. Iya. Padahal Heraklius kafir tidak, Pak? Kafir, nggak beriman. Tetap saja sama Rasulullah SAW dipanggil dengan nama kebesaran. Ila Heraklius azimir Rum. Lihat bagaimana Rasulullah menempatkan dan mendudukan seseorang pada kedudukannya masing-masing. Ketika Nabi Musa disuruh datang ke Fir'aun untuk menasihatinya, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takutlah. Sekali berFir'aun disuruh ngomong lembut, Pak, bayangkan. Saya mau tanya sama antum, pemimpin kita sama Fir'aun itu burukan mana, Pak?
Antum sama Nabi Musa lebih baik mana? Nabi Musa kepada seburuk-buruknya orang tetap disuruh ngomong lemah lembut. Lah kita siapa bukan sebaik Nabi Musa? Senangnya nyaci maki, nggak punya akhlak, hanya karena kita benci, mayam bagi hati. Tidak layak, saudara. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Iya. Wah, Ustaz ini penjilat. Loh, kok penjilat? Dalam Islam memang harus berakhlak, gimana? Ya. Tetap walaupun dia zalim, tetap ada akhlak yang harus dijaga terhadap siapa? Para penguasa itu. Misalnya kalau pemimpin kita zalim, ya, tetap ada akhlak yang harus dijaga. Hanya seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami mendapatkan pemimpin-pemimpin yang meminta haknya untuk dipenuhi, tapi nggak mau memenuhi hak rakyatnya, ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya gitu sama para sahabat. Ini pertanyaan penting ini. Dia minta haknya dipenuhi sama rakyatnya, tapi rakyatnya tidak mau dipenuhi haknya sama pemimpin itu. Apa kata Rasulullah? Tu'adduna haqqal ladzi 'alaikum. Laksanakan hak kalian sebagai rakyat terhadap pemimpin kalian itu. Adapun hak kalian minta kepada Allah. Masya Allah. Ini yang ngomong Rasul, bukan saya, Pak. Hadisnya sahih dari Muslim. Akhlak ini terhadap penguasa yang dia mintanya rakyatnya memenuhi haknya, tapi haknya rakyatnya dicuekin. Dalam riwayat Muslim yang lain Rasulullah sabda apa? Inna satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-atharah? Kata Imam Nawawi, orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada apa? Rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Wasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah sabar? Kata Rasulullah, hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai kapan, Pak? Saya pernah ya bikin tablik akbar, judulnya Sabar Terhadap Kezaliman Pemerintah. Sampai saya sampaikan bahwa banyak dalil, tiba-tiba setelah selesai, Pak, ada preman rambutnya panjang langsung berdiri dan berkata, "Ustaz, sampai kapan kita sabar? Yang namanya sabar kan ada kebatasannya." Saya sampaikan hadis tersebut. Kata Rasulullah, "Fasbiru hatta talqauni ala haud." Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga. Dan sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan jika ia tidak sabar dan memberontak, ia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Tetap ada akhlak yang harus dipelihara. Tapi kan pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Dengarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Satakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Kalau mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Itu kan tegas menunjukkan ini pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian Rasul bersabda lagi, apa kata Rasulullah? Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ajib, ini lebih berat lagi nih, Pak. Hatinya hati setan, badannya badan manusia. Maksudnya gimana? Jahat ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, famadza ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami menghadapi pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ini jawabannya berat juga, Pak. Isma wa atina.
wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat, walaupun badanmu dipukul dan hartamu diambil. Siapa yang setuju dengan hadis ini? Hah? Semua setuju dengan hadis ini atau ada yang tidak setuju? Kalau Anda tidak setuju, iman Anda diragukan. Karena yang bersabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak dia dong Ustaz. Badan kita dipukul, harta kita diambil, terus kita disuruh tetap mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, bukan hal maksiat. Bukan dalam hal maksiat, saudara. Dan lihat, Imam Ahmad bin Hanbal praktiknya, lihat, Pak. Beliau disiksa 2 tahun untuk mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Disiksa beliau 2 tahun, Pak. Setelah beliau dibebaskan oleh Khalifah Al-Wathiq billah, berkumpullah para ulama Baghdad di rumah Imam Ahmad, dan mereka berkata, inna hadzal amr qad tafaqa. Ini urusan sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus berontak ini, kita harus ganti ini. Subhanallah, Imam Ahmad yang disiksa sudah 2 tahun berkata apa, Pak? Isbiru, sabar. La tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan. Kalau antum disiksa 2 tahun, kira-kira ngomongnya ke Imam Ahmad kan? Kagak, enak aja. Ya, kurang ajar itu. Tapi Imam Ahmad berbicara bukan dengan hawa nafsu. Imam Ahmad berbicara dengan wahyu. Itulah bedanya. Subhanallah, akhirnya mereka pun bersabarlah. Tak lama kemudian Al-Wathiq billah mati, diganti dengan Al-Mutawakkil 'ala Allah. Rupanya Al-Mutawakkil 'ala Allah dia membela Imam Ahmad. Sabar itu buahnya lebih manis, Pak. Walaupun memang panas. Tapi itulah akhlak yang harus kita lakukan terhadap penguasa. Ketika Fir'aun memberikan sebuah undang-undang yang mengerikan, Pak. Apa kata Fir'aun? Sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan bunuhi anak-anak laki Bani Israel itu. Dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Bayangkan, sebuah keputusan yang mengerikan. Apa kata Nabi Musa? Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Hai kaumku, mintalah tolong kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan akibat terbaik buat orang yang bertakwa. Bersabarlah Banu Israel. Apa hasilnya? Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Sempurnalah kalimat Allah terhadap Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan Fir'aun dan kaumnya itu dan semua apa yang telah mereka bangun. Masya Allah, hasilnya kan luar biasa. Ini akhlak kita kepada para ulama bagaimana? Ada akhlak yang harus kita pelihara terhadap para ulama. Guru kita yang sudah mengajarkan kita banyak ilmu. Akhlak kita kepada orang tua, apalagi ya akhal Islam. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, jangan sekutukan, dan kepada orang tua kalian hendaklah berbuat ihsan. Allah selalu sebutkan, Pak,
berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak ini Pak. Jadi kalau akhlak itu menyeluruh. Ya. Udah masuk isya ya. Baik. Mungkin silakan adzan dulu. Mau sholat isya dulu lalu lanjutkan atau gimana? Azan saya lanjutkan, nanti belakangan sholatnya. Belakangan sholatnya. Baik. Fadhal adzan dulu. Biarin gak kelihatan akhwat.
Baik, kita lanjutkan ayo ikhwah. Jadi tadi kita sudah sebutkan yang keberapa? Yang ketiga ya. Apa itu? Bahwa akhlak atau objek akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlak kepada Allah, dan yang kedua akhlak kepada hamba-hamba Allah. Bahkan kepada hewan saja, Pak, kita disuruh berakhlak. Kepada hewan banyak. Pernah suatu ketika Rasulullah dalam riwayat Muslim ya, masuk ke kebun kurma, bertemu dengan seekor unta. Maka unta ini datanglah ke Rasulullah dan mengadukan bahwa pemiliknya itu suka memberikan beban yang berat dan suka mukul. Dan Rasulullah paham bahasa unta, termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Man rabbul ibil?" Siapa pemilik unta? Kepada seorang pemuda dan berkata, "Aku ya Rasulullah." "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya unta ini tadi mengadukan kepadaku bahwa kamu suka memberikan beban yang berat dan suka mukuli. Bayangkan. Akhlak. Ada seorang laki-laki, dia mengasah betul goloknya itu di depan kambing yang mau dia sembelih. Maka Rasulullah marah dan bersabda, "Aturidu an tumitaha mautat?" Apakah kamu hendak membunuh dia berkali-kali? Dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini sama binatang saja kita harus punya apa? Akhlak. Kita mau mukul ya binatang tanpa sebab, tiba-tiba kita pukul, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata sebagian ulama, kalau kepada anjing dan babi saja kita nggak boleh menyakiti, apalagi menyakiti hati seorang muslim. Nah, saudaraku seiman, ya. Jadi ini akhlak. Jadi akhlak itu mencakup kepada Allah, dan itu yang paling besar. Dan yang kedua, akhlak kepada hamba-hamba Allah. Ya. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat, saudaraku seiman, rahimani rahim wa rahimakumullah jami'an, yaitu akhlak Islam, bahwa akhlakul karimah, akhlak Islam bertingkat-tingkat. Akhlakul karimah itu bertingkat-tingkat. Ada akhlak yang sangat luhur, dan ada yang kurang. Sebuah contoh, dermawan misalnya. Dermawan itu bertingkat-tingkat. Sebagian ulama mengatakan ada orang yang dermawan saat punya kelebihan harta saja.
Pas ketika dia kekurangan harta, jadi pelit. Dan itu kebanyakan kita, Pak. Kebanyakan kita itu dermawannya pas punya apa? Kelebihan duit. Kalau duitnya lebih banyak, baru Masya Allah bang bantu orang, mau infak. Pas kita kekurangan, jadi koret. Ya. Ada yang kedua, ini yang tingkat dermawan yang paling tinggi. Dermawan walaupun saat sulit. Nah ini yang susah. Dan inilah kedermawanan yang telah sampai kepadanya kaum Ansor. Allah puji kaum Ansor dengan kedermawanan ini. Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman itu di kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka tidak merasa berat untuk membantu kaum muhajirin. Dan mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada dirinya sendiri. Walaupun mereka sendiri susah. Masya Allah. Ini akhlak yang ajib kaum Ansor. Iya. Ketika Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansor, saya lupa namanya. Maka apa kata orang Ansor ini? Wahai saudaraku, aku punya banyak kekayaan. Aku akan bagi dua kekayaanku. Separuhnya untuk kamu, separuhnya untukku. Dan aku punya dua istri. Silakan kamu lihat mana yang paling cantik, silakan kamu ambil. Allahu Akbar. Sampai begitu. Iya. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan kayak kita jiwanya. Kalau kita mau wah enak banget nih. Thank you ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khairan. Aku tidak, ya semoga Allah memberikan kamu kebaikan. Aku cuma minta kamu satu aja. Apa itu? Dullani ala suq. Tolong tunjukkan aku pasar, itu aja. Tunjukkan pasar, kemudian Abdurrahman bin Auf pun berdaganglah. Makanya lebih kaya dari Ansor itu. Iya, kaum muhajirin bukan orang yang apa? Mengandalkan orang lain, Pak. Kaum muhajirin itu orang-orang yang ya tegak berdiri sendiri, mandiri. Iya, tidak mengandalkan bantuan orang lain. Itu luar biasa kaum muhajirin. Kaum Ansor pun juga luar biasa. Nah ini lihat ya, ternyata dalam kedermawanan saja Pak, bertingkat. Ada yang tadi sudah kita sebutkan, ada yang dermawannya saat punya kelebihan, saat kekurangan gak dermawan. Ada yang dermawannya dalam setiap keadaan, baik kelebihan maupun apa? Kekurangan. Bahkan Pak, bersedekah saat kekurangan nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kaifa dzalik, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seseorang punya uang melimpah ruah, rajulun indahu malun katsir, dia ambil 100.000 diinfak. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara satu lagi hartanya cuma 2 dirham, dia ambil 1 dirham diinfak. Bayangkan kalau antum punya tabungan, di tabungan antum punya 10 miliar, untuk berinfak 10 juta merem Pak. Duit antum masih 9,9 M lebih. Tapi kalau antum di tabungan cuma duit 100.000, mau berinfak 50.000, mikirnya 20 kali Pak.
Yang Allah lihat itu bukan sebatas kuantitas tapi kualitas. Perjuangannya melawan kepikiran. Disitulah derajatnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini akhlak itu bertingkat-tingkat. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam asar, innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Dalam sebuah asar begitu. Allah itu membagi-bagi akhlak itu sama seperti membagi-bagi apa? Rezeki. Ada yang akhlaknya luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Memang susah, Pak, kalau orang memiliki seluruh akhlak itu susah. Ada saja kekurangan dari satu sisi akhlak. Ada orang yang Masya Allah dalam sedekah luar biasa, Pak. Dalam masalah, ya, membantu orang luar biasa, Pak. Tapi terkadang dia punya akhlak yang kurang dari satu sisi lain. Dia orangnya misalnya masih suka ngomong nyelekit misalnya. Walaupun tetap ini akhlak yang tidak boleh dimiliki. Tapi itulah memang. Selalu manusia itu ada kekurangan dari satu sisi. Tapi kewajiban kita adalah untuk, ya, meluruskan sisi yang kurangnya itu, Pak. Meluruskan sisi yang kurang. Nah, ini saudaraku sekalian. Ya. Kaidah selanjutnya yang keberapa? Yang kelima. Bahwa di masa-masa tertentu ada akhlak-akhlak yang harus kita perhatikan sekali. Seperti di zaman fitnah. Ya. Nilai akhlak harus lebih diperberat, Pak. Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah, kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif. Kemudian pergilah fitnah itu. Kemudian datang lagi fitnah yang berikutnya. Si mukmin berkata lagi, ini akan membinasakanku. Kata Rasulullah, "Man arada an yuzahza 'anil nar wa yadkhulal jannah, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi." Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Masya Allah. Di zaman fitnah, Pak, ya, ternyata Rasulullah SAW menitik beratkan masalah apa? Akhlak. Ini kita hidup di zaman fitnah, Pak. Ya. Hendaklah ia mendatangi manusia, artinya bergaul dengan manusia dengan yang ia sukai untuk dipergauli dengannya. Artinya kalau antum pengen orang tuh nggak nyakitin hati antum jangan sakiti hati dia. Kalau antum pengen aib antum nggak disebar, jangan suka sebar aib orang lain. Kalau kita ingin orang tidak menggibah kita, jangan suka gibahin orang. Kita terkadang, Pak, pengennya orang baik sama kita sendiri nggak baik sama orang. Ya akhwat Islam, subhanallah. Ya. Ini saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Jadi ya. Kemudian yang terakhir, jangan menganggap remeh akhlak sekecil apapun. Karena bisa jadi itu sebab kamu masuk surga. Dan jangan menganggap remeh akhlak buruk sekecil apapun, karena bisa jadi itu sebab kamu masuk neraka. Dalam hadis yang sahih, Pak, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat di surga ada orang lagi mondar-mandir. Dia masuk surga gara-gara apa coba, Pak?
gara-gara ranting pohon yang dia singkirkan dari jalan yang mengganggu orang. Gara-gara itu, Masya Allah, pasti kita akan menganggap cuma menyingkirkan ranting aja kok. Tapi gara-gara itu dia masuk surga, Masya Allah. Sebaliknya Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sa'atillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, dia anggap remeh, gara-gara kata-kata ia masuk ke neraka 70 musim. Bayangkan, gara-gara apa? Juga Rasulullah sabda, ya Aisyah, inna syarran nasi indallahi yaumil qiyamah man wada'ahu nas ittiqa'a fuhsyih. Dalam satu riwayat begitu ya lafadznya. Hai Aisyah, di antara orang yang paling buruk di sisi Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena takut dari lisannya yang tajam, yang suka ngomongnya nyakitin hati. Gara-gara lisan kita, kalau ngomongnya itu nyelekit, Pak, sehingga akhirnya orang menjauhi kita, maka kita jadi orang yang apa? Paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Hati-hati, Mas. Banyak di antara kita, maaf ya, semakin lama ngaji semakin pedes lisannya, Mas. Saya nggak tahu itu ngaji apa ngerujak, saya nggak tahu. Semakin lama ngaji semakin pedes lisannya. Kan seharusnya kebalik, semakin banyak ilmu semakin sayang. Makanya Allah menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ini doanya malaikat pemikul arsy. Wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, Allah menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Makanya manusia yang paling berilmu Rasulullah, dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Nah, antum semakin berilmu semakin gak sayang dan mudah sekali memvonis orang, ya, lisannya semakin tajam. Ini berarti akhul Islam, pertama antum telah kehilangan kasih sayang. Yang kedua, tanda ilmu anda tidak bermanfaat di sisi Allah. Iya. Maka harus berbanding ilmu dengan kasih sayang itu. Makanya Ibnu Taimiyah ketika mensifati Ahlus Sunnah, apakah kehebatannya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus Sunnah itu yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Ya, akhlak. Nah ini saudaraku, saya yang berbicara bukan berarti saya yang paling baik akhlaknya, enggak. Ya, namun semua kita berusaha memperbaiki diri kita dengan akhlak-akhlak kita. Pasti saya pun punya kekurangan banyak akhlak. Ya, namun tentunya sudah kita sebutkan, kita berusaha untuk menjadi lebih baik, Seringlah kita konsultasi dengan teman kita yang jujur sama kita. Akhi, antum kan teman aneh nih. Antum lihat nggak akhlak ana yang kurang apa? Maka teman kita yang jujur memberitahu, Afan, akhi jangan marah ya, akhlak antum tuh begini. Ada yang kekurangannya gini. Karena antum yang minta. Itulah makna sabda Rasulullah, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Kenapa cermin? Antum tahu cermin? Antum kalau bercermin, cermin tidak menutup-nutupi apa yang ada di wajah antum. Misalnya cermin yang harusnya antum jelek jadi ganteng, enggak. Cermin seadanya. Iya tidak? Kalau di wajah antum ada bopeng, jadi cermin antum ada kelihatan bopeng.
Dan cermin subhanallah nggak pernah cerita tentang kekurangan orang yang bercermin sama dia. Nggak pernah cermin yang cerita, tahu nggak yang bercermin ke saya tadi bopeng loh. Demikian mukmin tuh cermin untuk saudaranya. Dia jujur sama temannya, tapi dia pun tidak pernah menceritakan tentang aib saudaranya kepada dia. Itu cermin akal Islam. Jadilah kita seperti apa? Cermin kepada saudara kita, saudaraku azani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, kita hijrah barengi dengan akhlak. Dan terutama antum para penuntut ilmu, akhi, sangat-sangat ditekankan akhlak. Ingat, masyarakat melihat penuntut ilmu beda dengan preman. Kalau preman mau ngapa-ngapain masyarakat cuek, tapi penuntut ilmu beda. Kalau preman lewat nggak salam wala kalam, preman. Lah antum penuntut ilmu jenggot cingkrang lewat begitu aja, udah gitu nggak mau salam wala kalam, cemberut, orang akan menggunjing antum. Gimana sih itu? Ya, jenggotnya panjang, lewat salam kagak. Kenapa akal Islam? Karena sebetulnya masyarakat itu sangat memuliakan para penuntut ilmu. Maka akhlak seorang penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu, harus beda dengan yang nggak menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, harus beda. Kita berusaha di antara akhlak penuntut ilmu, akhi, di antaranya apa? Kita harus bisa amanah. Karena maaf, terkadang ada ikhwan kalau mau amalah itu utang nggak bayar-bayar, utang aja pasti tagih. Afwan akhi, ente kan saudara aneh, saudara sih saudara mas, utang ya utang. Selalu itu Pak, alasannya AA tadi Pak, afwan akhi. Tak bisa ya. Terkadang kita akal Islam, para penuntut ilmu mudah sekali pecahnya di antara kita. Hanya karena apa? Ego pribadi. Hanya karena apa? Suuzon sama teman kita. Tidak ada tabayun sama sekali. Sehingga akhirnya apa yang terjadi kita lihat di hampir di semua tempat di negeri ini Pak, dakwah teman-teman yang ngikutin sunnah selalu menyedihkannya di situ Pak, mudah sekali pecah, terkadang urusan pribadi dibawa-bawa kepada agama, dengan alasan agama dia tahdzir, padahal urusan pribadi senjatanya apa? Tahdzir. La haula wala quwata illa billah. Bahkan terkadang hanya karena masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya sama sekali pecah. Padahal itu masalah ijtihadiyah yang tidak boleh kita saling memaksakan pendapat kita. Seperti misalnya masalah hukum videoan, hukum foto. Itu tuh manhaj selfie itu. Mana ada manhaj selfie dalam Islam? Selfie, masalah foto makhluk itu ikhtilaf para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Albani memang betul mengharamkan, Syekh Utsaimin membolehkan. Dan masing-masing punya hujah yang kuat. Ini masalah ijtihadiyah. Hanya gara-gara itu kemudian kita saling membuli dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal para ulamanya aja nggak begitu. Syekh Utsaimin sama Syekh Albani tetap rangkulan, sama Syekh bin Baz tetap saling menghormati. Ini kerocok-kerocoknya Pak, yang berantem. Ini musibah akhwat Islam.
Mestilah ya akal Islam penting kita ya, selalu introspeksi diri. Ada nggak kita ini bermusuhan atau berdebat atau berantem sama teman kita dalam masalah duniawi saja? Ini bahaya. Karena kalau selama kita berantem sama teman kita itu, selama itu pula amal kita belum diperlihatkan kepada Allah. Selama itu pula Allah belum memberikan ampunan kepada kita. Sampai kita damai. Sampai kita damai sama saudara kita. Ketika Rasulullah mengabarkan, ala ukhbirukum bi afdal min salatin wa sadaqatin wa siyam. Maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang lebih utama daripada salat, puasa dan zakat? Maksudnya puasa sunnah ya dan yang lainnya. Mau ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, islahu dhatil bain. Fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. La aqulu haliqatu syar. Wa inna mahaliqatud din. Yaitu bagusnya hubungan sesama muslim. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu mencukur, kata Rasulullah. Aku tidak katakan itu pencukur rambut, tapi pencukur agama. Mencukur agama kita. Hati-hati nih akal Islam. Iya. Ada permasalahan apapun segera duduk bersama. Akhlak. Makanya Rasulullah Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang adab penuntut ilmu, di antaranya apa? Akhlak penuntut ilmu itu apa? Wasi'us sadr fi masail khilafiyah, ijtihadiyah. Saling membuka dada kita. Tidak sempit dada kita dalam masalah-masalah yang kita ternyata berbeda pendapat, dan itu tidak ada nasnya, masalah ijtihadiyah saja. Iya. Jangan sampai kita situ nggak sesuai dengan pendapat saya, maaf situ bukan teman saya. Wis, emang ente nabi? Iya. Yang tidak boleh diselisihi pendapat ente. Kalau pendapat ente berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma sih nggak masalah. Siapa yang menyelisihinya ya sesat memang. Cuma ini masalah pendapat. Kemudian diselisihi kita langsung ngambek. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu kan manhaj salaf. La wallah. Makanya ya akhal Islam, jangan sibukkan dengan qila wa qal. Tahu enggak qila wa qal? Kata fulan, kata anu. Kebanyakan akhir perselisihan itu dari qila wa qal, Pak. Dari kata anu, enggak ada tabayun sama sekali. Iya. Tuduhan-tuduhan terhadap asatidzah, terhadap ini dan yang rata-rata terkadang kita lihat Pak, imma beritanya nggak benar, nggak ada tabayun, atau itu masalah memang ijtihadiyah yang tidak ada nasnya sama sekali. Iya. Yang satu menerima bantuan dari sebuah yayasan yang dianggap sururi misalnya. Yang satu tidak menerima bantuan, yang tidak menerima bantuan mentahdir. Padahal masalah menerima bantuan itu masalah ijtihadiyah. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat tidak diatur oleh yayasan tersebut. Iya. Gara-gara itu saling tahdzir dan yang lainnya, padahal itu subhanallah bukan masalah pokok sama sekali Pak. Masalah ijtihadiyah. Iya. Nah ini akhi, yang jelas, jadilah kita seorang penuntut ilmu yang betul-betul berakhlak dengan akhlakus salaf, akhlak salafus saleh dan akhlak para ulama, terutama akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Jadi
Tidak apa bebas. Bagaimana cara menghadapi teman yang telah memfitnah kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan teman tersebut? Berat memang, Pak. Ketika ada orang yang memfitnah kita, siapa hati yang tak terluka dan siapa yang tidak marah ketika ada teman kita yang memfitnah kita? Iya. Disinilah memang akan terlihat siapa yang berhasil menguasai emosinya dan siapa yang dikalahkan oleh apa? Emosinya. Orang yang berhasil mengalahkan emosinya ketika bertemu sama teman yang telah memfitnahnya, dia akan ingat firman Allah, ya, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan cara tolak dengan cara yang lebih baik, kata Allah apa? Maka orang yang bermusuhan itu seakan-akan teman akrab. Tapi ini butuh kepada kebesaran jiwa memang, Pak. Ya. Kebesaran jiwa yang luar biasa. Imam Bukhari dituduh oleh Imam Yahya Az-Zuhli, ya, bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang berbau Jahmiyah, bahkan dituduh sebagai Jahmi, sampai akhirnya beliau diusir dari Nisapur, pulang ke Bukhara. Di Bukhara diusir lagi karena dapat fitnah itu. Ya. Tapi apakah Imam Bukhari sibuk menjelek-jelekan yang memfitnah? Tidak. Beliau tidak sibuk menjelek-jelekan dengan apa? Yang memfitnah. Beliau tetap saja fokus dengan ilmu. Fokus dengan apa? Dengan ilmu Islam. Bagaimana cara menanggapi seseorang yang selalu membuat kita sakit hati dengan ucapannya, Ustaz? Karena tiap ditegur dia selalu bilang, gitu aja baper, gitu aja berkecil hati, padahal bercanda doang. Ya, kalau digituin kita jangan baper kalau gitu. Itu aja baper, ya udah diam aja kita. Ya, nggak usah kita baper, karena memang untuk menasehati orang itu, Pak, harus siap-siap disakiti. Makanya kan para ulama memberikan syarat orang yang ingin mengingkari kemungkaran. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran hendaknya mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama berilmu. Sifat yang kedua sabar. Sifat yang ketiga apa? Halim, nggak cepat marah, nggak cepat ngambek, nggak cepat baper. Ya. Kalau misalnya dia selalu nyakiti hati dengan ucapannya itu, ya udah. Ya kita jangan balas dengan ucapan yang sama, jangan dibalas dengan ucapan yang sama. Orang yang pecinta dunia itu seperti apa ya Ustadz? Soalnya kan saya suka sekali buat suatu usaha untuk mendapatkan uang. Apa saya termasuk pecinta dunia? Rasulullah cari nafkah, para sahabat cari nafkah. Abu Bakar cari duit, mencari nafkah. Abdurrahman bin Auf juga berbisnis, cari nafkah. Utsman bin Affan kaya raya. Berarti pecinta dunia semua dong. Ini akhi,
Allah sudah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan kepada manusia itu cinta syahwat. Jadi cinta dunia itu memang sudah Allah fitrahkan. Ada seorang laki-laki datang kepada Salamah bin Dinar. Apa kata laki-laki ini? Aku sedang sedih, wahai Salamah. Kenapa? Karena aku cinta dunia. Apa kata Salamah bin Dinar? Aku juga selama ini cinta dunia. Karena Allah sudah menghiaskan kepada manusia untuk cinta dunia. Kata beliau apa? Ya akhi, jangan kamu fokuskan bagaimana caranya untuk tidak cinta dunia, tapi fokuskanlah bagaimana cinta duniamu tidak menipumu dari kehidupan apa? Akhirat. Untuk menghilangkan cinta dunia susah, Pak. Dunia itu kan berhubungan dengan apa? Harta, wanita, makanan, tahta. Sekarang kalau antum nggak cinta makanan, nggak mau makan antum. Kalau antum nggak cinta perempuan, nggak mau nikah antum. Kalau antum nggak cinta harta, nggak bakalan cari duit antum. Sekarang kita dianjurkan nikah nggak? Dianjurkan cari duit nggak, Pak? Allah yang menyuruh. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi dan cari rezeki Allah. Itu Allah yang nyuruh kok. Allah itu tidak pernah, Pak, memuji orang yang kerjanya di masjid ibadah terus. Yang Allah puji siapa, Pak? Orang yang berbisnis cari dunia tapi bisnisnya tidak melalaikan dia dari kehidupan akhirat. Allah berfirman apa? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka dari jual beli dan mengingat Allah. Tuh lihat. Artinya mereka tetap berniaga, berbisnis, tapi perniagaan dan bisnis mereka tidak melalaikan mereka dari apa? Mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi kalau antum cari duit, usaha, tapi kemudian antum niatkan dengan usaha untuk membantu orang susah, bersedekah, wallah bagus, Pak. Yang nggak bagus itu antum usaha cari duit hanya untuk bersenang-senang, apalagi berbuat maksiat. Cari duit biar bisa pergi ke negeri-negeri kafir, senang-senang di sana. Wah, ini yang bahaya ini, Pak. Tapi kalau antum cari duit niatnya saya biar bisa berinfak, biar bisa memperhatikan orang-orang susah, biar bisa bantu dakwah, biar bisa untuk kebaikan, insya Allah Allah berkahi itu. Ya, harta antum. Bagaimana sikap saya terhadap ibu saya ketika hijrah tidak sepaham dengan ibu? Kita maunya hijrah semua orang paham sama kita. Susah lah, Pak. Nah, terus bagaimana dengan para sahabat? Mus'ab bin Umair yang tadinya sangat dimanja sama orang tuanya. Ya. Ketika ia masuk Islam sampai dikerem sama orang tuanya. Akhirnya Mus'ab pun pergi hijrah ke kota Madinah. Dan Mus'ab bin Umair pun meninggal dalam perang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sampai disebutkan kata perawi, kalau ditutup wajahnya kelihatan kakinya, kalau tutup kakinya kelihatan wajahnya, nggak punya kain selain itu. Ya, resiko hijrah memang. Kalau orang ibu kita nggak sepaham dengan kita, disinilah kita harus berpikir, bagaimana saya bisa mendakwahi dia? Bagaimana saya tetap berakhlakul karimah dan dapat pahala? Bagaimana supaya bisa meraih unta merah gitu loh? Ya, jangan hanya sebatas mengeluh. Aduh, apa manfaatnya mengeluh?
Yang penting kita berpikir cerdas. Bagaimana saya bisa menyikapi yang terbaik? Saya bisa mendakwahkan ibu saya. Apakah akhlak itu juga berlaku di media sosial? Iya dong. Masa di media sosial antum jadi kayak bisa, Mas? Ya. Misalnya kita chat seseorang di WhatsApp, dibaca tapi nggak dibalas. Apa itu akhlak yang baik ya Ustadz? Kitanya husnudzon dulu, Mas. Kita pengennya setiap chat kita harus dibalas. Tapi kan dia udah baca, kenapa nggak dibalas? Nah dulu. Mungkin waktu itu yang baca istrinya bukan dia nggak tahu. Atau dia udah baca tapi karena sedang sibuk, lupa ngebalas. Ya, coba kasih dulu 1000 udzur gitu loh, Mas. Tapi kita masalahnya suudon duluan, Mas. Ya, besok kita langsung cacu sama dia. Kok kak, tiba-tiba temannya bingung, kok kamu kenapa enggak? Saya WhatsAppan nggak dibalas-balas. Oh, emang ada WhatsApp dari kamu ya? Oh iya, saya lupa balas misalnya. Ya husnudzon dulu lah. Iya, husnudzon dulu. Kami baru saja ditinggal 2 anggota keluarga, orang tua dan anak meninggal dunia. Nasihati kami Ustadz agar kokoh dalam kesabaran. Adapun orang tua yang sudah meninggal dunia, selalulah doakan supaya Allah ampuni dosanya. Adapun anak yang sudah meninggal dunia, berharaplah pahala di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Idza qabadallahu walada 'abdi, qala Allahu li malaikati, qabadtum walada 'abdi, qabadtum samrata fuadi." Qalu na'am. Faqala Allah, "Madza qala 'abdi?" Qala istarja. Hamidaka wastarja. Faqala Allah azza wa jalla, "Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Apabila Allah mencabut anak hambanya, Allah berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, "Kamu sudah mencabut anak hambaku. Kamu sudah mencabut buah hati buah hati hambaku." Kata malaikat apa? "Benar ya Allah." Apa kata Allah? Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Dan namai rumah itu dengan rumah apa? Rumah pujian. Masya Allah. Apa kamu tidak gembira anakmu akan menjadi hijab dari api neraka? Hijab, bayangkan, Masya Allah, dari api neraka yang akan terus menuntun orang tuanya kemana? Ke surga. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Belum tentu kalau dia ternyata hidup sampai besar menjadi orang yang berbakti sama kamu, belum tentu loh. Allah wafatkan dia masih kecil untuk kebaikan dari kamu. Karena belum tentu setelah dia besar menjadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya udah, sabar aja. Yakinlah bahwa keputusan Allah itu yang terbaik sudah. Bagaimana menyikapi mertua yang ada kalanya menyakiti hati dengan lisan? Apa harus menjauh ya Ustadz? Apa harus punya sikap atau diam saja? Antum bagusnya nanya gini Pak, yang ada kalanya, bukan selalu ya, yang ada kalanya. Jadi kalau ada kalanya apa? Berarti nggak selalu kan? Ya. Kalau mertua kayak gini masih baik Pak, daripada mertua yang selalu nyakitin menantunya.
Ada kalanya dia terkadang nyakitin menantunya karena bisa jadi apa, kondisi emosinya lagi nggak stabil, ya. Mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia punya hutang, mungkin dia lagi ngapain. Jadi akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati menantunya. Ya, kalau cuma sekali-kali mah ya wajar aja lah, manusia. Jadi kalau misalnya dia nyakitin hati kamu, besok-besoknya kamu beli buah-buahan, datang kasih hadiah. Nah, Masya Allah. Ya, cium tangannya, ini hadiah mah. Ya, syukur-syukur dalamnya ada amplop. Senang langsung, Masya Allah, mertuasa menantu saya ini baik banget. Kalau habis sholat salaman sama orang tua boleh enggak ya Ustaz? Ada enggak sih contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya kalau habis sholat itu salaman? Enggak ada. Salaman itu syariatnya kalau ketemu. Kalau ketemu baru salaman. Adapun setelah selesai sholat ada. Di masyarakat kita ketika diingatkan, Pak, enggak ada dalilnya. Ini kan saling menguatkan supaya terjalin ukhuwah. Emang di zaman Rasulullah nggak penting ya untuk menjalin ukhuwah? Penting juga, bahkan sangat penting kaum muslimin cuma di Madinah. Ternyata Rasulullah tidak lakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiun tabiin. Silahkan baca kitab madhab manapun, madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ya, Hambali. Mana ada ulama yang menyebutkan dalam kitab fikih madhab itu disunnahkan habis selesai salam-salaman? Nggak ada, Pak. Silahkan. Ya, nggak ada. Bagaimana menyikapi orang yang sedang cerita tinggi, membanggakan dirinya melalui lisannya? Apakah kita harus menjauhinya? Pak, kalau ada orang yang sedang menceritakan kelebihannya, antum jangan punya penyakit hati. Dia menceritakan kelebihannya bisa jadi dalam rangka bersyukur kepada Allah, mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakanlah. Dia ceritakan sama kamu, kamunya langsung gitu aja. Yang bermasalah tuh kamu berarti, Mas. Kalau ada teman kamu yang sedang menceritakan kelebihannya, bilang apa? Barakallahu fiik, Masya Allah. Saya ikut bergembira dengan kenikmatan yang Allah berikan sama kamu. Itu berarti memang kamu bersih hatimu dari penyakit dengki. Ya. Begitu seharusnya kita. Kalau ada orang yang membangga-banggakan dirinya selalu, saya ini begini loh, saya ini begini loh, ya udah kamu merendah aja lah, nggak usah ikut-ikutan juga, Pak. Ya, biarin aja, toh itu tidak akan membahayakan diri kamu kok. Apa coba bahayanya buat kamu? Nggak ada. Ya, ya kita jadi pendengar setia aja, Pak. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, begitu. Demikian wabillahi taufik, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf ya bila ada kata-kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati antum selama ada di kota Ampana ini. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Kalau ada waktu mendatang insya Allah ketemu lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.